Nah, kabar terbaru ini terkait Kamboja yang tertarik dengan ideologi kita Pancasila. Halo. Jadi, pada Selasa 28 Juli 2026 di kediaman Presiden kelima Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, telah menjadi lokasi pertemuan penting dengan Deputi Perdana Menteri Kamboja, yaitu Hun Manet. Dan jangan salah, Hun Manet ini bukan hanya pejabat tinggi biasa, bos. Beliau adalah putra dari mantan Perdana Menteri Kamboja yaitu Hun Sen, sosok yang memimpin negeri itu selama puluhan tahun dan dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Asia Tenggara. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut yang menarik, begitu membuka pembicaraan, Hun Manet justru tidak langsung membahas investasi, perdagangan atau kerjasama politik nih bos. Ia malah mengungkapkan ketertarikannya terhadap Pancasila, ideologi negara kita Indonesia. Bahkan, dalam kunjungan itu, Hun Manet mengapresiasi ideologi Pancasila dan mendukung agar Pancasila diterapkan oleh warga dunia. Nah loh, mengapa? Karena menurutnya, ideologi Indonesia ini memiliki nilai yang mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, bos. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dunia. Nah, ini yang mantap nih. Bahkan ia pun mengaku tertarik mempelajari ideologi kita Pancasila dan bagaimana cara kita mempertahankan serta menerapkannya. Mendengar hal itu, Ibu Megawati pun langsung membagikan lembar berisi 5 sila Pancasila kepada seluruh delegasi Kamboja, bos. Ia kemudian menjelaskan makna Pancasila secara mendalam. Pesannya sederhana tapi kuat bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia bisa tetap bersatu karena memiliki fondasi ideologi yang sama. Nah, pertanyaannya apakah Kamboja kini butuh Pancasila? Oke, setelah itu pembicaraan pun beralih ke sejarah Kamboja, bos. Ibu Megawati mengaku setiap kali mengingat negeri itu, dirinya selalu teringat tragedi kemanusiaan pada masa pemerintahan Khmer Merah. Hun Manet pun menambahkan bahwa sekitar 3 juta orang pindah alam, bos, pada periode kelam tersebut. Sebuah angka yang mengingatkan dunia bahwa perang saudara, ideologi ekstrim, dan kekuasaan tanpa batas dapat menghancurkan sebuah bangsa dari dalam. Jadi pusuknya dari dalam sendiri, bos. Nah, ini ada benarnya juga sih. Kadang ya, yang paling berbahaya itu bisa jadi bukan ancaman dari luar negeri, tetapi ketika negara sendiri berubah menjadi mimpi buruk bagi rakyat-rakyatnya. Ya, semoga aja tidak terjadi di negeri kita tercinta ini, bos. Pembicaraan pun kemudian membawa mereka bernostalgia tentang hubungan panjang Indonesia dan Kamboja. Ibu Megawati pun mengenang pertemuannya dengan Raja Norodom Sihanouk hingga mantan PM Hun Sen. Di sisi lain, Hun Manet memberikan apresiasi tinggi terhadap peran negara kita, Indonesia, dalam mengakhiri konflik berkepanjangan di Kamboja dulu, bos. Jadi, melalui Jakarta Informal Meeting 1 pada Juli 1988, dilanjutkan dengan Jakarta Informal Meeting 2 pada Februari 1989, hingga akhirnya melahirkan Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1991. Semua proses itu dipimpin oleh Menteri Luar Negeri legendaris Indonesia bernama Bapak Ali Alatas, yang hingga kini memang masih dikenang sebagai salah satu diplomat terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Nah, ini ya, kalau dipikir-pikir, negara kita ini memang punya tradisi diplomasi yang cukup unik, bos. Kita memang jarang mengirim kapal perang untuk menyelesaikan konflik negara lain, ya kan? Tapi justru sering mengirim diplomat yang berhasil membuat pihak-pihak yang bertikai duduk satu meja. Kadang hasilnya memang tidak viral, tapi dampaknya bisa bertahan puluhan tahun. Dan kini, di tengah dinamika Indo-Pasifik yang semakin dipenuhi persaingan kekuatan-kekuatan besar, kunjungan ini pun mengirim pesan bahwa hubungan antar negara tidak selalu dibangun melalui pembelian alutsista, kemudian latihan militer bersama, atau perjanjian pertahanan. Ada kalanya ya, kepercayaan itu dibangun melalui sejarah, diplomasi, dan nilai-nilai bersama. Jadi, ketika seorang Deputi Perdana Menteri datang ke Jakarta untuk mempelajari Pancasila dan mengapresiasi peran negara kita dalam menciptakan perdamaian, ya itu jelas menunjukkan bahwa soft power Indonesia masih memiliki daya tarik yang kuat, bos.
Mungkin memang kita bukan negara dengan kapal induk terbanyak di dunia atau rudal terpanjang di kawasan ya kan. Tapi sejarah membuktikan bahwa Indonesia itu pernah jadi jembatan perdamaian di ASEAN. Dan di era geopolitik yang semakin panas, semakin hardang seperti saat ini, sebenarnya kemampuan menjadi penengah ini seringkali sama berharganya dengan memiliki kekuatan militer yang besar, bos. Mantap, mantap, jos. Akankah Indonesia kembali menunjukkan soft skill-nya di tengah dunia yang semakin panas ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.